Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas secara khusus tentang tafsir An-Naba ya. Dimulai dengan di sini dengan tafsir Jalalain. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya. Tentang apakah? Mengenai apakah mereka saling bertanya-tanya? Mereka saling bertanya-tanya, yakni orang-orang. Nah, dalam tafsir Jalalain di sini ditafsirkan yakni orang-orang Quraisy, sebagian di antara mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lainnya tentang ada ayat di sini dijelaskan anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Nah, di tafsir Jalan ini merupakan penjelasan bagi sesuatu. Jadi tafsirnya di dalam tafsir Jalan ini begini. Ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu. Sedangkan istifham atau kata tanya pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya. Hal yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, ini bertanya-tanya itu menurut Jalalain ini adalah tentang Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang di dalamnya terkandung berita mengenai adanya hari berbangkit dan hal-hal yang lainnya. Baik. Nah, untuk memahami maksud dari tujuan tentang apakah dari amma yatasaalun, apa yang mengenai apakah yang mereka saling bertanya-tanya gitu, saling berdebat tentang apakah. Baik, itu berarti ada hubungannya dengan asbabun nuzul ya. Baik, untuk surat An-Naba ini kita lihat apa ayat awal surat An-Naba ini, ayat ke-1 ke-2 ini asbabun nuzul aja, asbabun nuzulnya apa gitu ya. Nah, di sini dari web ini kita lihat dari pecihitam.org ya, menjelaskan. Nah, di sini ada dari Imam Hasan Al-Basri ya. Al-Basri salah seorang ulama yang menyebutkan bahwa ini sebuah riwayat ya, ketika Rasulullah diutus, kaum musyrikin saling bertanya-tanya antara mereka. Di antara pertanyaan yang mereka ajukan adalah mengenai hari terjadinya kiamat. Dari riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, nukilan kitab Lubabun Nukul ya. Nah, gitu. Baik, itu satu ya. Yang kedua. Nah, yang kedua di sini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Hatim bersumber sama ya dari Al Hasan bahwa mereka Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Orang-orang yang bersaling bertanya-tanya tentang berita yang dibawa oleh Rasul tentang kiamat ya gitu. Baik, untuk yang ketiga hampir sama ya. Itu riwayatnya dan orang yang meriwayatkannya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Bu Abi Hatim yang bersumber dari Al Hasan sama ya, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, orang-orang sering bertanya tentang berita yang dibawa Rasul tentang hari kiamat tersebut. Nah, di selanjutnya di sini di dakwahmedia.wordpress dijelaskan tentang riwayat tersebut ya. Nah, di sini ini riwayatnya sama dari Hasan Al-Basri ya. Beliau berkata, ketika Nabi SAW diutus, mereka kafir Quraisy saling bertanya-tanya, maka apakah ya? Saling bertanya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar itu. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Asy-Syaikh Salim bin Id Al-Hilali dan Asy-Syaikh Muhammad bin Musa Al-Nasr berkolaborasi membuat kitab tentang Asbabun Nuzul, pengkritisan tentang Asbabun Nuzul. Nama kitabnya Al-Isti'ab bi Bayani Asbab ya. Dicetak sebanyak 3 jilid ya.
Nah, mengkritisi untuk ayat ini. Apa kata mereka? Bahwa ayat yang dari Hasan Al-Basri ini ya, riwayat dari Hasan Basri ini di sini dijelaskan. Nah, sanad ini doib karena mursal dan mursalnya itu Al Hasan seperti Angina. Imam Syuuti menyebutkan dalam Ad-Darul Mansur, kemudian menambahkan penisbatnya perawinya kepada Abdu bin Humaid ibnu Muzir dan ibnu Abi Hatim. Oleh karenanya, Alamah Mukil bin Hadi tidak melirik riwayat ini. Jadi riwayat ini tidak dimasukkan kepada kitab tentang asbabun nujul. Ya, di sini Ashabul Musnad, dalam kitab Ashabul Musnad bin Ashabin Nujul. Jadi tidak dimasukkan karena doib seperti itu. Nah, kemudian ada lagi riwayat yang riwayat yang lain ya. Riwayat yang lain dari kitab tafsir Imam Mansur bin Muhammad As-Sam'ani ya, yang berkata tentang sabun nuzul ayat tersebut ya, bahwa Rasulullah SAW ketika diutus dan mengajak orang-orang musyrikin kepada tauhid ya. Berarti ini mengajak kepada tauhid, orang-orang musyrikin saling bertanya satu sama lainnya, dengan apa Muhammad SAW diutus dan apa misi beliau dakwahkan. Jadi itu pertanyaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang surat An-Naba, awal An-Naba ya, ayat 1 dan 2. Nah, namun Imam As-Sam'ani tidak menyebutkan sanad untuk riwayat ini. Jadi tidak ada sanadnya sehingga gelap untuk dijadikan sandaran. Jadi tidak bisa ya, sangat tidak proporsional apabila dijadikan sandaran sebagai asbabun nuzul dari surat An-Naba. Baik, kembali ke surat An-Nabanya. Nah, jadi untuk asbabun nuzul ini menceritakan, bertanya tentang apakah gitu ya. Ini mereka ini bertanya-tanya tentang, berdebat tentang apa gitu ya, masih belum jelas gitu ya, karena riwayat untuk asbabun nuzul ini doib gitu ya. Dan yang tadi yang kedua tidak bisa jadikan sandaran juga karena tidak ada sanadnya. Maka kita bisa dengan bebas menyimpulkan, maksudnya seperti itu ya. Jadi bisa bebas kita, tentang apakah ini, kita bisa menganggap gitu ya, karena di ayat selanjutnya memang untuk ayat yang setelahnya itu menjelaskan tentang hari akhir kiamat, tentang orang-orang kafir dan tentang orang-orang yang takwa. Ganjaran untuk orang-orang yang takwa ya. Nah, baik. Karena di sini sebenarnya saya menganggap surat An-Naba ini membicarakan, karena ayat selanjutnya itu di sini ayat 3, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Orang-orang beriman mempercayainya sedangkan orang-orang kafir mengingkarinya. Di sini kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Kata ini merupakan sanggahan yang ditunjukkan kepada orang kafir tadi. Kelak mereka mengetahui apa yang bakal menimpa mereka sebagai akibat dari ingkaran. Kalau tafsir jalan itu menafsirkan bahwa tentang keingkaran mereka kepada Al-Quran ya. Summa kala saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahui, itu pasti bakal mengetahui gitu ya. Nah, jadi di ayat yang 6 secara jelas disebutkan, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan ya. Di sini ditafsirkan yakni terhampar bagaikan permadani gitu ya, terhampar. Nah, berarti saya berpendapat untuk amma yatasaalun ini, perdebatan ini, yaitu setelah ayat kelima ini ya, ada disebutkan tentang penciptaan, sains ya, tentang penciptaan alam semesta, yang salah satunya adalah bumi gitu. Karena pada zaman sekarang ini terdapat hipotesis ya, hipotesis bukan teori ya, yang menyebutkan bahwa bumi itu adalah bulat gitu ya. Nah, sekarang itu banyak diperdebatkan dengan teori konspirasi, bahwa disebutkan bumi bulat itu karena konspirasi gitu ya, untuk mengambil keuntungan dari dengan
hipotesis bahwa bumi bulat itu, karena banyak mengatakan untuk pembuktian-pembuktian lain ya, untuk riset-riset yang lain bahwa bumi itu tidak bulat seperti itu. Nah, menurut saya, jadi pada ayat ke-6 ini Allah dengan tegas ketika orang-orang manusia memperdebatkan tentang penciptaan, di sini Allah dengan jelas menyatakan alam naj'alil ardo mihada. Nah, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Gitu ya. Di sini dengan jelas Allah bahwa menciptakan bumi itu secara terhampar. Bahkan di sini Jalalain menafsirkan terhamparnya itu bagai permadani. Coba bayangkan. Permadani itu karpet, sajadah gitu ya. Gitu ya. Terhampar gitu ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak yang menstabilkan bumi. Jadi dari permadani tersebut disimpanlah di atasnya, ditancapkannya di atasnya itu gunung-gunung sebagai pasak supaya stabil, bumi itu tidak goyah. Makanya ketika ada gempa itu karena ada yang salah pada gunung-gunung atau gunung di laut gitu ya, gunung di darat, makanya gempa karena gunung-gunung itu sebagai pasak gitu ya. Kemudian Allah melanjutkan dengan wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Berarti Allah menciptakan bahwa manusia itu untuk saling berpasang-pasangan, yaitu terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Berarti menciptakan malam gitu ya. Menciptakan untuk bisa untuk bagi tubuh kalian ya. Menciptakan bahwa ada waktu tidur untuk para manusia itu ya, untuk bisa manusia beristirahat. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Nah, ketika tidur itu malam sebagai pakaiannya, sebagai penutup karena gelapnya gitu. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk pencari kehidupan, yaitu untuk mencari penghidupan, yaitu mencari rezeki ya, berikhtiar, bekerja. Allah menciptakan siang itu. Maka berarti di sini ada siang, ada malam gitu, seperti itu. Dalam penciptaannya itu. Wa banaina fauqakum syab'an shidada. Nah, ini kembali berhubungan dengan hipotesis-hipotesis yang tidak bisa dibuktikan ya. Nah, dan kami bina di atas kalian 7 lapis. Maksudnya langit yang berlapis 7. Shidada, yang kokoh, yang kuat. Nah, di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, lapad shidadan adalah bentuk jamak dari lapad syadidatun, artinya sangat kuat, lagi sangat rapih, yang tidak terpengaruh oleh berlalunya zaman. Jadi meskipun dari awal penciptaannya sampai akhir zaman nanti, bahwa langit itu kuatnya sama seperti itu. Nah, ini kembali lagi kepada hipotesis yang menyebutkan adanya luar angkasa atau bisanya manusia menembus langit ya, pergi ke bulan, pergi ke Mars, membuat satelit dan lain sebagainya. Sebenarnya ayat ini dengan jelas menyanggah bahwa tidak mungkin ada manusia yang bisa menembus langit, karena langit itu kuat, sangat kuat sekali, kokoh, rapih, dan tidak akan termakan waktu seperti itu. Karena dari beberapa penjelasan bahwa ada dokumentasi tentang pengeboman langit yang dilakukan oleh Amerika dan Rusia tahun 50-an kalau tidak salah. 40-50-an ingin menembus langit. Selama 4 tahun Rusia dan Amerika mengebom langit dengan bom nuklir yang sama ledakannya itu seperti ledakan Hiroshima dan Nagasaki. Tapi tetap dalam 4 tahun itu Amerika dan Rusia tidak bisa mengebom langit ya, tidak bisa menembus langit, karena dalam Islam sudah jelas yang bisa menembus langit itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra Mi'rajnya ya, dengan Isra Mi'raj gitu. Nah, makanya ini masih berkaitan tentang sains, bahwa sangat tidak mungkin ketika seseorang manusia bisa menembus langit, karena di sini juga ada teori konspirasi
ya. Kenapa bisa ada luar angkasa, bisa ada satelit itu untuk meraup keuntungan sendiri ketika menyebutkan membuat proyek satelit atau apa, padahal tidak bisa menembus langitnya membuat animasi atau untuk seolah-olah ada satelit gitu. Kan itu biayanya banyak sekali, tetapi dilakukannya dengan biaya yang murah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sudah jelas ya. Waja'al, kemudian selanjutnya di sini dilanjutkan dengan waja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan yang menerangi, yang amat terang, yang maksud adalah matahari. Jadi di sini tidak disebutkan bahwa matahari itu lebih besar ya dari bulan, tapi di sini bahwa matahari itu yang amat terang ya. Karena dapat ada riset menyebutkan bahwa sama besarnya bulan dan matahari itu, yang berbeda itu adalah cahayanya. Seperti itu. Lebih terang matahari, seperti itu cahayanya. Dan jelas di sini waja'alna siraja wahaja ya, menjadikan pelita matahari itu begitu terang benderang. Wa angjalna minal mu'sirati ma'ang sajaja, dan kami turunkan dari awan yang tebal, yaitu awan yang banyak mengandung air, yaitu air hujan ya. Linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian ya dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun atau taman-taman yang lebat ya. Berarti sampai ayat sini, ayat 16 ini menjelaskan tentang penciptaan, yang akan dilanjutkan tentang hari kiamat ya. Seperti itu. Nah, jadi maksud dari surat Amma Yatasaalun ini bisa istilahnya menyangkal tentang hipotesis, bukan teori ya, hipotesis, karena tidak ada pembuktian yang sangat kredibel gitu ya tentang bahwa bumi itu bulat. Karena dari surat ini ya, karena memang amma yatasaalunnya itu masih umum gitu ya, menjelaskan tentang apa, karena asbabun nuzulnya tidak ada yang secara jelas gitu ya, yang secara sohih gitu. Jadi pasti saya berpendapat tentang perdebatan manusia ini, yaitu memperdebatkan tentang penciptaan ini, penciptaan alam semesta ini gitu ya. Karena sekarang banyak sekali gitu ya yang memperdebatkan tentang alam semesta ini gitu ya. Karena memang Al-Qur'an itu tidak tidak berlaku hanya zaman dulu, tapi untuk zaman sekarang langgeng gitu ya, sampai hari kiamat ayat ini tetap berlaku dan bisa menjadikan petunjuk seperti itu. Jadi ini ayat awal dari Amma Yatasalun ini secara jelas mengungkapkan tentang sains penciptaan. Makanya sebenarnya kita tidak perlu lagu lagi karena sudah jelas. Dalam ayat 6 ini di sini alam naj'alil ardo mihada ya. Jadi Allah itu telah menjadikan bumi itu terhampar. Kenapa? Kalian lebih percaya, kita itu lebih percaya dengan teori orang-orang yang bukan muslim gitu ya, yang hanya hipotesis saja gitu, bukan bukan teori, bukan yang bisa dibuktikan gitu. Kita lebih percaya dan mengabaikan ayat ini, seolah-olah ayat ini itu biasa we gitu. Lebih percaya kepada buku-buku pelajaran yang ditulis untuk tujuan mereka masing-masing gitu, atau bisa disebut dengan konspirasi gitu ya, konspirasi untuk tujuan sembunyi-sembunyi gitu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang wabanaina fawqakum sab'an shidada gitu ya, bahwa langit itu sangat kuat, tidak mungkin ditembus gitu ya. Jadi silahkan kaji lagi tentang ayat An-Naba ini yang berhubungan tentang sains ya, penciptaan alam semesta gitu, bahwa di sini Allah sudah mengatakan dengan jelas gitu ya. Di sini sudah tahu pasti akan diperbincangkan, akan diperdebatkan gitu kan, karena memang dunia itu pasti ada yang tidak suka kepada Islam dan menyelewengkan gitu ya, menyelewengkan tentang penciptaan-penciptaan. Tapi kita pada hari ini lebih percaya daripada bukan kepada Al-Qur'an gitu ya, percaya kepada manusia sendiri gitu ya, yang pembuktiannya tidak bisa dibuktikan gitu ya, yang hanya hipotesis bukan teori. Baik, itu saja ya, mungkin bisa bermanfaat dari tafsir membahas secara khusus ini untuk surat An-Naba tentang penciptaan alam semesta. Sekali lagi di sini sudah jelas bahwa
bumi itu terhampar. Bahkan di sini Jalalain mengatakan terhampar bagaikan permadani gitu ya. Seperti itu, permadani. Sok bayangkeun we lah. Gitunya bagaimana bumi seperti permadani ya, sangat jauh dengan hipotesis yang sekarang bahwa bumi itu bulat gitu, seperti itu. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.